deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di sini kami akan pertama-tama akan mencampurkan deterjennya ke dalam setiap wadah. Nah, jika di modul menggunakan gelas ini akan menggantinya dengan botol aqua. Karena kenapa? Botol aqua ini mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Ya, oke. Nah, selain murah dan juga gampang untuk didapatkannya. Oke. Sekarang silakan Bu Tia. Pertama-tama ambil 1 sendok deterjen, masukkan ke dalam gelas label 1 100%. Kemudian campurkan dengan 1000 ml air ledeng ke gelas label 1 yang 100%. Kemudian aduklah menggunakan pengaduk. Saya menggunakan sumpit untuk mengaduk deterjen yang 1 sendok tadi. Kemudian dari label 1 yang 100%, tuangkan 500 ml ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan ke gelas label 2 yang 50%. Dan tambahkan 1000 ml air ledeng. Untuk pembuatan larutan label 3, 4, 5, 6, lakukan seperti melakukan pembuatan label 2. Seperti yang tertulis pada modul halaman 2.12. Untuk pembuatan larutan kontrol atau 0%, cukup hanya menuangkan air ledeng saja secukupnya. Di sini kita dapat melihat bahwa larutan label 1 atau 100% terlihat keruh, sedangkan larutan kontrol atau 0% terlihat jernih. Sebelum penyediaan label kontrol pengamatan, kami menaruh tisu sebagai pengganti kertas saring pada setiap gelas label kontrol. Selanjutnya, kami menuangkan 100 ml pada setiap gelas label kontrol dari setiap larutan yang telah dibuat tadi. Kemudian ambil 1 gelas yang berisi air biasa, lalu masukkan kacang hijau. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil setiap 10 butir lalu masukkan pada setiap gelas label kontrol. Selanjutnya, tutup dengan penutup yang kedap cahaya. Di sini kami menggunakan pot bekas untuk menutup label kontrol tadi. Kemudian amatilah selama 1 hari atau 24 jam dan pengamatan kedua selama 48 jam.
Dari hasil grafik pengamatan, kita dapat melihat bahwa konsentrasi deterjen pada 100% tidak mengalami pertumbuhan, sedangkan pada 0% mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Kesimpulannya adalah lingkungan yang telah tercemar dengan intensitas kadar yang rendah masih dapat ditanggulangi. Namun, sebaiknya mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Cara mencegah lingkungan agar tidak tercemar yaitu adanya kesadaran dari kita sendiri untuk menjaga lingkungan dengan memakai alat atau bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan bagi lingkungan yang sudah tercemar, perlu adanya tindak lanjut dari kita dan pemerintah untuk membersihkan lingkungan dan membuat hukum atau peraturan yang tegas dalam pelestarian lingkungan.